Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi ada seorang klien kemarin ketika saya di Peri dari Lingga menuju Kota Batam, ada yang bertanya, Pak Ustadz, anak saya di Kalimantan, orang tuanya ada di Jakarta, kontak saya. Pak, sepertinya anak saya ada semacam kelainan, dia suka wanita dengan wanita, bahkan ingin menikah Pak Ustadz. Apakah mungkin kepala kuah itu bisa memberikan semacam restu atau membuatkan buku nikah pernikahan anak saya itu? Sebab calon suaminya, kata anak saya, walaupun perempuan persis laki-laki. Dan sebenarnya sudah 2 kali Pak Ustadz sudah datang ke rumah saya katanya. Ya, dia memang persis gagah ganteng kayak bintang film Hong Kong itu. Tapi ternyata ya belakangan saya dapat informasi ternyata cowok anak saya ini perempuan gitu ya. Lalu apa mungkin dia bisa menikah secara hukum negara? Karena menurut anak saya dia nekat Pak Ustadz mau nikah juga. Begini, saya ingin jelaskan semuanya ya. Secara aturan hukum Islam tidak boleh menikah sejenis. Wanita dengan wanita tak boleh, perempuan dengan perempuan tidak boleh. Di dunia rata-rata memang melarang, kecuali kabarnya Inggris yang membolehkan. Untuk di Asia satu-satunya negara yang membolehkan konon hanya Taiwan saja. Apalagi kita ada di bumi Melayu. Lalu apa mungkin anak itu bisa nikah dan mendapatkan buku nikah? Sebab katanya anaknya akan mendapat buku nikah. Sudah ada orang tua yang bisa dihubungi dan dia siap melaksanakan pencatatan akad nikah. Bapak Ibu, teman-temanku dimanapun Anda berada ya. Kalau secara hukum tak mungkin, baik hukum agama maupun hukum negara. Tapi kan ada bukti di Kota Batam sendiri kan pernah kejadian tuh di Sungai Beduk menikah perempuan dengan perempuan karena Papua tidak tahu. Ya, pernah juga terjadi di Jember, pernah terjadi di Jawa Barat, di Sulawesi, banyak kejadian dapat buku nikah lagi. Letak masalahnya di mana? Letak masalahnya bukan kesalahan tuanya, bukan kesalahan siapa-siapa, tetapi memanipulasi administrasi. Contoh, dia KTP ini, si laki-laki itu ya sebenarnya wanita, tetapi dibuat KTP laki-laki. Apa mungkin bisa pemalsuan? Bisa sebenarnya. Bisanya di mana? Satu, sebab ketika kita diperiksa di Disduk, yang diperiksa kan hanya mata, sidik jari. Tidak ada rekam kelamin di situ. Artinya bisa karena pengakuan. Itu artinya KTP-nya sah dari Disduk, tetapi jenis kelaminnya Disduk tidak mendeteksi apakah laki-laki perempuan. Karena yang setahu saya yang rekam itu kan hanya sidik jari dengan mata, hanya itu saja, bukan kelamin. Kan bukan kelamin yang diperiksa oleh teman-teman di stupid. Itu satu ya. Yang kedua, KTP-nya itu dipalsukan. KTP itu sebenarnya awalnya betul laki-laki dia, betul perempuan, jenis kelamin yang beda. Tapi karena mau menikah dengan orang yang sudah dicintainya, maka KTP itu dipalsukan. Cara memalsukan KTP bagaimana? Ya kan ada saja namanya di dunia ini kan. Tuh, mungkin pergi ke percetakan yang tadinya jenis kelamin laki-laki dirubah jadi perempuan. Kan bisa aja. Kadang-kadang merubah KTP persis seperti asli, itu yang disebut dengan aspal itu. Cuman modal-modal di bawah 500.000 pun. Atau KTP itu terbitan Disduk, terbitan catatan sipil, tapi datanya dirubah. Di sini ada oknum yang bermain. Ya namanya manusia kan. Nah, oleh karena itu, kan saya ingin menjawab pertanyaan Ibu tadi. Bisa saja menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan-perempuan mendapatkan buku nikah. Tetapi
itu biasanya penipuan, ada penyimpangan. Maka oleh karena itu kita harus hati-hati. Ya, maka solusinya ya, sebab sekarang ini apa ya, pernikahan sejenis ini sebenarnya di Indonesia sudah sangat marak ya. Tapi bukan nikah, tapi kumpul-kumpul sejenis. Tapi ingat, secara hukum kita juga tidak bisa menjeratnya ya, karena yang dikatakan berzina di Indonesia ya, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Jadi artinya kalau satu jenis kelamin yang sama tidak ada pasal hukumnya. Kalau dia suka sama suka, mau apa? Kecuali di bawah umur, lain masalah. Maka solusinya kepada kita orang tua ya, bagaimana agar anak kita supaya tidak terjadi pernikahan sejenis atau saling mencintai satu jenis kelamin yang sama. Karena banyak terjadi kan di sekitar kita, banyak berseret orang sekitar kita yang mencintai jenis kelamin yang sama. Konon kalau nggak salah cucunya Lee Kuan Yew ya, kalau nggak salah itu dalam salah satu media, kalau nggak salah mantan Perdana Menteri Singapura, malah anaknya menikah lagi di Inggris kan, kepada laki-laki dengan laki-laki. Maka solusinya kepada kita semua, satu, pastikan orang tua kontrol anaknya itu. Jangan dibiarkan anaknya itu mencintai dengan teman sejenis. Siapa pertemanannya, siapa pergaulannya, dia suka nggak dengan wanita kalau anak kita laki-laki, suka nggak dengan perempuan kalau anak kita laki-laki. Itu cek orang tua, jangan dibiarkan berlanjut, jangan biarkan keterlaluan. Sebab kalau dibiarkan itu bisa terjadi saling mencintai, bahkan bisa nekat untuk melanjutkan akad nikah. Tapi orang tua tidak tahu, itu dosa besar. Jadi orang tua. Yang kedua juga lingkungan ya, lingkungan kita perlu saling jaga. Jadi lihatlah ya, lingkungan kita jangan biarkan kalau ada laki-laki dengan laki-laki mojo berpelukan. Itu perlu waspada. Pergaulan bebas bukan hanya sama laki-laki perempuan, tapi perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki pun harus terjadi, bisa terjadi. Teman-temanku, khusus klien yang bertanya, karena video ini nanti akan disampaikan kepada dia. Nah sekarang ketika anak kita misalnya saling mencintai bahkan ingin menikah, memang solusinya menurut saya 3 ya. Ketika anak kita mau menikah, saya ulangi, ketika anak kita mau menikah, itulah pentingnya ta'aruf, pertemuan antar orang tua dengan orang tua. Kita tidak boleh percaya hanya dari mulut anak saja. Itulah pentingnya ta'aruf. Sebab setahu saya hampir semua kejadian pernikahan sejenis atau saling mencintai sesama jenis kelamin karena orang tua tidak dilibatkan sama sekali. Biasanya kalau orang tua dilibatkan dalam proses lamaran, pertemuan, biasanya orang tua tidak sanggup berbohong kepada calon besannya. Ini yang banyak terjadi itu karena antar anak bertemu, antar anak saling mencintai, lapor mak bapaknya, antar orang tua tidak dilibatkan. Maka orang tua wajib dilibatkan untuk menentukan siapa calonnya, minimal ketemu dulu. Jadi orang tua ini jangan sembarangan memberi restu juga, hati-hati ya. Kecuali anak kita itu di luar sepengetahuan orang tua, itu soal lain lah. Tapi kalau orang tua wajib waspada, itu satu. Yang kedua ya, menurut saya ini memang Pak Kua, kepala Kua ya, perlu dibekali payung hukum atau ketentuan ya, bahwa ketika memeriksa calon pengantin tidak hanya boleh percaya dengan berkas KTP, berkas NA, tapi Pak Kua diberikan kewenangan memeriksa ini kelaminnya betul apa tidak. Sebab di KTP ini bisa bohong, di NA juga bisa bohong ya. Maka kepala Kua diberikan kewenangan periksa kelamin ya, tapi persoalannya kan Pak Kua ini kan selama ini hanya meriksa berkas. Tak bisa disalahkan Pak Kua. Kenapa bisa jenis kelamin yang sama bisa nikah?
seperti kejadian di Sungai Beduk beberapa tahun yang nggak bisa, karena Pak Kuat tidak ada kewenangan meriksa kelamin. Bisa aja masyarakat menyalahkan Pak Kuat, itu kok nggak hati-hati, macam mana pula hati-hati, bentuknya pun persis laki-laki, kalau itu cowok mana tahu kita. Ya, memang kalau bisa ke depan ya pemeriksaan itu ya, harus diberikan kewenangan Pak Kuat itu, bahwa jenis kelaminnya betul atau tidak. Ya bagaimana cara meriksanya? Itu Pak Kuat pandai lah kalau ada kewenangan itu ya. Ini kan persoalannya kan tak ada kewenangan, hanya meriksa berkas saja. Nah itu ya. Nah berikutnya ya, memang menurut saya kalau Pak Kuat tidak diberikan kewenangan, perlu ada surat tambahan dari Dinas Kesehatan, apapun Puskesmas, penentuan bahwa jenis kelaminnya benar, bukan pernyataan dia saja. Selama ini kan pernyataan itu kan hanya KTP dengan NA, tapi betul nggak KTP, betul nggak NA, itu semua bisa dibuat. Maka perlu ada surat tambahan dari Dinas Kesehatan bahwa si A ini laki-laki, si A ini B. Artinya kalau terjadi kesalahan, bukan Pak Kuat lagi yang salah, tapi dinas yang membuatkan keterangan. Menurut saya yang lebih tepat menentukan jenis kelamin itu adalah dokter ya, bisa lembaganya puskesmas atau klinik, karena dia nanti akan buka celananya, cek betul nggak laki-laki, betul nggak perempuan. Ini untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan jenis kelamin. Tetapi ya ini tentu kita jauh ke belakang. Ke depan KTP kita ini kan juga perlu diperiksa juga ke depan ya. Artinya gini loh, untuk teman-teman itu kalau bisa ada kebijakan dari pusat ya, bahwa ketika kita membuat KTP atau memperbaharui KTP atau cek ulang pembuatan KTP itu, cek kelaminnya juga. Sebab selama ini ketika kita rekam KTP ya, yang dicek kan hanya sidik jari ini nih, kemudian mata kan, tidak ada rekam kelamin. Makanya banyak yang keliru-keliru. Ya wajar saja, karena terus terang saja saya kan kebetulan sering juga membina mereka yang ada kelainan jenis ya, ada namanya paguyuban lesbi kan ada juga di Batam pemimpinnya, beberapa kali ketemu. Begitu juga yang gay kan ada pemimpinnya di kota Batam, banyak ya di sekitar kita itu, hati-hati. Nah itu kalau bisa ke depan di stuk itu ketika rekam KTP itu untuk menentukan jenis kelaminnya apa, perlu dicek dulu kelaminnya betul apa tidak. Lagi-lagi kalau di stuk tak memungkinkan, tidak ada alat untuk ngeceknya, yang menurut saya yang lebih tepatnya adalah dokter, dalam hal ini rumah sakit atau klinik yang ditunjuk untuk mengecek kelamin dia yang sebenarnya, laki-laki atau perempuan. Saya kira itu ya Bapak Ibu, terutama yang pertama klien tadi. Jadi jawaban saya, bisa saja anak ibu menikah satu jenis kelamin yang sama kalau anak ibu telah merubah identitasnya, karena Pak Kuat tidak ada kewenangan memeriksa kelamin masing-masing. Mudah-mudahan semua kita, anak kita sampai tidak terjebak dengan pergaulan yang sejenis, karena dosanya sangat besar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.